Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Oke, teman-teman, video kali ini saya khususkan bagi teman-teman yang baru mau memulai ternak kambing domba atau sedang memulai ya. Nah, ini topik bahasanya mengenai harus memilih kambing atau domba apa sih? Gitu ya, harus memilih kambing atau domba jenis apa toh yang cocok untuk teman-teman semua. Nah, tolok ukurnya banyak. Nah, yang utama menurut saya seperti ini. Nah, teman-teman harus bertanya dulu dalam diri teman-teman, mau beternak itu untuk tujuannya untuk apa? Untuk hobi atau untuk memang nanti berbisnis yang cepat gitu. Nah, kalau untuk hobi monggo, nggak ada rumusan tertentu karena namanya hobi. Misalnya teman-teman suka dengan domba merino yang lucu, ya monggo. Teman-teman suka dengan kambing PE kontes karena memang keindahan bulunya, badannya segala macam, monggo. Ini hobi, tapi tetap ada batasan dana yang harus dikeluarkan ya. Nah, beda cerita kalau teman-teman saya mau beternak karena memang ada dasarnya untuk bisnis gitu. Nah, kalau seperti itu teman-teman milihnya seperti ini. Cek dulu di tempat teman-teman itu apa sih yang lebih laku. Pertama itu ternyata lebih laku dombanya yang kelas lokal, maka teman-teman peliharanya pertama kali ya jenis itu. Jangan pelihara domba-domba yang kelas unggul-unggul, nanti. Jadi pelihara dulu yang sekiranya perputarannya cepat. Domba lokal, domba gembel, kibas, priangan, gitu-gitu dulu lah ya. Jangan langsung loncat ke yang top-top. Jangan khawatir teman-teman kalau teman-teman itu kandangnya isinya cuma domba lokal. Jangan khawatir. Lebih khawatir kalau teman-teman tuh baru ngawali isinya kandangnya top-top, tapi teman-teman nanti bingung nanti mau jualnya kemana hasilnya. Nah, kalau yang itu terjadi, tamunya banyak, numpang foto selfie doang. Ora beli. Tapi kalau teman-teman memang ternyata di tempat saya tuh lebih banyak permintaan domba lokal karena untuk akikah, untuk warung sate, gitu-gitu. Nah, ini pasti ada perputarannya akan lebih cepat. Nah, ternyata di tempat teman-teman itu lebih laku kambing. Kambingnya apa yang disukai oleh masyarakat? Kambing kacang, kambing Jawa randu, kambing PE pedaging, gitu, atau rambon gitu. Nah, pelihara itu dulu. Jangan kepengen sanen, jangan kepengen kambing bur full blood, jangan kepengen kambing alpin segala macam, jangan. Itu dulu saja, yang laku dulu. Teman-teman nggak perlu berkecil hati kalau nanti ada yang ngatain, wah mosok ngawali ternak kok ternaknya Jawa randu. Jangan khawatir, tenang saja. Nanti ini untuk belajaran dulu ya. Untuk belajaran, bagaimana sih merawat dombanya, bagaimana sih memberikan pakan kambing yang pas untuk kambingnya, tingkat kematiannya rendah, bisa berkembang biak, bisa tambah gemuk, segala macam.
dan ini semua kan terukur. Nah, jumlahnya berapa? Jangan banyak-banyak dulu. Jangan banyak-banyak dulu. Misalnya walaupun duitnya itu bisa untuk beli 50, tapi teman-teman pelihara dulu 20. Duitnya bisa untuk beli 15, teman-teman pelihara 5. Tuh ya kan. Nah, modal yang ada jangan ditotal footballkan untuk belanja semua, tapi ambil dulu 40%-nya. Misalnya punya duit 100 juta, pakai dulu 40 juta. Nah, karena dengan dana 40 juta ini misalnya ya, ini teman-teman bisa akhirnya ngontrol diri. Oh, ini dulu. Nanti kalau sudah ketemu, oh ternyata karyawannya sudah nyaman, kambingnya juga nyaman, tetangga kanan kiri pun asyik, sudah asyik. Bahkan teman-teman selaku pemilik usahanya pun sudah nyaman. Ini pelan-pelan bisa ditambah. Atau naik grade. Dari kemarin Jawa Randu, sekarang sudah mulai masukin crossbur. Dari kemarin PE pedaging untuk diperah, sekarang mulai naik sapera. Nah, dari kemarin domba kibas, gembel, priangan lokal jelek gitu ya. Sekarang mulai naik yang namanya dombos, mulai naik yang namanya nanti merino, mulai naik nanti yang namanya domba Garut, mulai naik yang namanya Dorper F1. Nah, ini pelan-pelan. Nggak perlu buru-buru, karena yang dikejar itu tetap rasa nyaman. Kalau teman-teman nggak nyaman, jangan diteruskan. Karena banyak yang kontak saya, ya sharing ya, Mas, gimana cara jualnya? Saya udah terlanjur punya banyak ini. Aduh, gimana ya? Saya tanyain, Bapak Ibu rencana jualnya kemana? Belum tahu. Aduh, jangan sampai gitu ya. Nah, termasuk ini soal bangun kandang ya. Kandangnya pokoknya yang nyaman dulu, jangan yang megah-megah, jangan yang gede-gede banget, jangan. Perlahan saja. Oh, saya ini lahan pakannya 1.500 meter. Kalau dihitung pakai rumus ternyata bisa untuk 20 sekian ekor. Nah, Bapak Ibu, teman-teman, Mas Mbak semua pelihara misalnya pertama kali 10 betina 1 jantan. Nah, itu nyaman. Yang dipelihara jenisnya apa? Yang itu tadi, apa yang laku, apa yang diminati oleh masyarakat sekitar. Nah, tahun pertama tujuannya untuk menyelaraskan bisnisnya, ternaknya, masyarakat, karyawan, segala macam, termasuk permintaan pasar. Tahun kedua ini yang nanti mulai ada update gitu. Ini memang tidak mudah nih Bapak Ibu, Mas Mbak yang berbahagia semuanya ya. Gak mudahnya itu karena nahan ambisi kita. Orang maunya mau piara, mau beli domba Dorper kok malah dibilang pelan-pelan saja. Akan tiba saatnya kok teman-teman semua. Ini saya juga doain nih, bahkan saya untuk saya pribadi dan teman-teman semua akan tiba saatnya. Nanti masing-masing di kandangnya ada domba Dorpernya, ada domba Garutnya, ada domba Texelnya, ada domba Suffolknya, ada kambing Sanenya, kambing Alpin, Anglo Nubian, full blood bur gitu. Akan ada saatnya nanti akan ada saatnya ya, akan ada saatnya sampai ke sana. Jadi teman-teman, walaupun duitnya banyak, silahkan dengan bijaksana menggunakannya ya, karena ternak kambing domba ini juga sangat menggiurkan untuk mengaduk-aduk sisi psikologis kita. Jangan sekedar saya mau beli domba merino yang full face karena lucu, nanti mau saya jual untuk gini. Tes dulu pasarnya, ada yang minta enggak. Kalau ada yang minta, segerakan. Kalau belum ada yang minta, tunda dulu keinginannya. Ini nggak mudah ya, walaupun kelihatannya sepele, tapi ini nggak mudah. Nah, saya harap nanti sudah mulai sedikit orang-orang yang kontak saya bertanya soal solusi, karena saya sudah punya ini bagaimana jualnya. Cek dulu pasarnya, cek dulu kemampuan Bapak Ibu, Mas Mbak semua untuk menjual hasil ternaknya nanti kemana dan kepada siapa nanti yang akan beli, baru ini dimasukkan ternaknya ya. Jadi
semua dilakukan dengan bijaksana. Pelan-pelan bangun dulu bank pakannya, bangun integrated farmnya, nanam mangga seperti di belakang saya ini untuk hiburan, untuk tambahan nih seperti ini teman-teman. Udah mau panen, udah mau mateng nih. Nah, itu semua dilakukan dulu sampai nanti pada tahap sudah nyaman. Ketika sudah nyaman ya monggo silakan nanti naik level. Kandangnya mulai dibesarkan, pakan hijauan mulai diperluas, variasinya mulai dijaga, ya kan. Terus kemudian yang kemarin pakai mesin chopper kecil mulai naik posisi kepada mesin chopper yang agak gede. Yang kemarin belum punya pakan simpan mulai belajar bangun pakan simpan, pakan silase, pakan fermentasi, segala macam. Jadi ngejarnya mulai efektifnya seperti apa. Nah, efektif seperti apa ini tiap-tiap farm nanti akan beda-beda aja. Tiap farm akan beda-beda. Ada yang ternyata lebih efektif tiap hari ngarit karena memang tujuan utamanya untuk mengurangi cover crop misalnya. Ada yang lebih efektif ternyata bikin pakan silase karena nggak punya karyawan. Nah, ternaknya 20 ekor nggak punya karyawan, ternyata lebih efektif bikin pakan silase. Ada yang ternyata lebih efektif menggunakan limbah-limbah pertanian karena ternyata di situ banyak limbah-limbah pertanian. Nah, ini peningkatan nge-upgrade-nya seperti itu. Oke, Bapak Ibu, Mas Mbak yang berbahagia, terima kasih sudah berkenan menyaksikan video ini. Bagi Anda semua yang pengen lebih detail belajar mengenai ternak kambing domba, monggo silahkan bisa gabung pelatihan kami. Sabtu kemarin sudah masuk angkatan 186. Nanti ada lagi tanggal 9 sama 23 Desember untuk bulan Desember ya. Bapak Ibu Mas Mbak bisa gabung dengan pelatihan kami. Nanti juga masuk dalam grup WA. Kita belajarnya terus menerus, nggak ada hentinya kecuali Bapak Ibu memutuskan live group gitu ya kan. Nah, kita belajar terus bagaimana lebih efektif, bagaimana nanti ternaknya lebih nyaman, berkembang biak dengan baik, Bapak Ibu pun lebih bahagia, Mas Mbak lebih senang hatinya. Terima kasih. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih ya. Semoga video-video kami bermanfaat untuk kita semua. Ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih.